Mitos Gunung Semeru, misteri para dewa. Orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa Gunung Semeru merupakan pulau Jawa yang dulunya mengambang di lautan luas dan terombang-ambing oleh ombak. Pada suatu ketika, Sang Hyang Siwa datang ke tempat tersebut, dan di sana banyak pohon jawawut. Oleh karena itu, pulau tersebut disebut Pulau Jawa. Karena pulau tersebut terombang-ambing, para dewa memutuskan untuk memaku pulau tersebut dengan memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Saat memindahkannya, Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura raksasa untuk menggendong gunung, dan Dewa Brahma menjelma sebagai ular panjang untuk membelitkan tubuhnya ke gunung supaya bisa diangkat. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur pulau, tetapi masih tetap miring, sehingga mereka memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama dahulu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah para dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi atau manusia dan kahyangan. Kalau manusia ingin mendengar suara dewa, mereka harus semedi di puncak Gunung Meru. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewa-dewa atau roh suci. Selanjutnya, daerah bergunung-gunung masih dipakai oleh manusia Jawa sebagai tempat semedi untuk mendengar suara gaib. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8–12 tahun sekali, hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapat tirta suci. Orang naik sampai puncak Mahameru ada yang bertujuan untuk mendengar suara-suara gaib. Selain itu juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang. Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Mahameru, kebanyakan orang ditakutkan oleh makhluk halus yang mendiami daerah keliling gunungnya. Roh halus tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, pohon, serta danau. Roh leluhur biasanya bertujuan menjaga macam-macam tempat dan harus dihormati. Para pendaki yang menginap di Danau Ranu Kumbolo sering melihat makhluk halus penunggu Ranu Kumbolo. Tengah malam ada cahaya berwarna oranye di tengah danaunya, dan tiba-tiba berubah wujud menjadi sesosok gaib wanita. Biasanya hanya orang yang punya kekuatan mistis, dia akan melihat roh suci dan dapat bicara dengan roh suci. Terserah orang percaya pada roh suci atau tidak, tetapi banyak orang Jawa yang percaya bahwa daerah Bromo, Tengger, Semeru banyak didiami oleh makhluk halus. Karena hal itulah, hingga sekarang memiliki banyak mitos Gunung Semeru yang beredar pada masyarakat. Mitos Gunung Semeru. Gunung ini banyak beredar tentang kabar Mbah Dipo yang dulunya menjadi juru kunci Gunung Semeru, berwasiat jika gunung tersebut meletus segera pergilah ke arah sungai, bukan ke arah Gunung Sawur.
Semeru adalah tempat bersemayamnya para dewa. Terdapat pula Arjopodo yang dikaitkan dengan dua patung gaib prajurit kerajaan Majapahit. Patung tersebut ada yang bilang berukuran kecil, ada juga yang bilang berukuran raksasa, tergantung orang yang melihatnya. Selain itu terdapat juga ikan mas Ranukumbolo yang dipercaya oleh warga sebagai dewi penjaga. Dewi penunggu danau ini sering menampakkan ketika bulan purnama dengan menjelma seperti wanita yang muncul berpakaian kebaya warna kuning. Oleh karena itu, pendaki dilarang memancing atau menangkap ikan di daerah tersebut. Di sana juga ada kawasan keli dan terdapat batu in memoriam sebagai penanda orang yang meninggal saat pendakian. Gunung Semeru berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang. Gunung Semeru masuk di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang kaya akan budaya suku Tengger yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Selain menyimpan keindahan panorama, Gunung Semeru menyimpan sejarah penting bagi orang Jawa. Gunung Semeru memiliki tempat khusus bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia karena dianggap sebagai gunung suci yang berada di India. Gunung Semeru sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Sumeru, Meru Agung. Semeru juga diartikan sebagai Lingga Acala. Lingga berarti tidak bergerak, sesuatu bukan ciptaan manusia. Dan Acala berarti gunung atau karang. Semeru sebagai gunung suci. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java menyebut kata Sumeru atau Gunung Semeru dan diyakini bahwa pemerintahan tertua di tanah Jawa berada di kaki Gunung Semeru bernama Giling Wesi yang didirikan oleh Tritresta sebagai penguasa pertama. Semeru disebutkan dalam prasasti Pasru Jambe di Kabupaten Lumajang bahwa dulu daerah tersebut merupakan padepokan dan tempat tinggal Resi, tepatnya di Dusun Mungkir. Resi Pasopati adalah penyebar Hindu di Jawa yang disebut-sebut moksa di Gunung Semeru. Menurut masyarakat Hindu di Bali dan Jawa, pemindahan Gunung Meru merupakan pemindahan kayangan para dewa dan nilai-nilai luhur dalam agama Hindu. Karena sebelum dipindahkan, Gunung Meru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa sekaligus tempat terhubungnya bumi dan kahyangan. Sampai sekarang pun, Gunung Semeru diyakini sebagai tempat abadi para dewa. Misteri Arjopodo dikenal sebagai gunung suci. Gunung Semeru tentu memiliki misteri yang menyelimutinya. Salah satunya adalah Arjopodo. Arjopodo dikenal sebagai pos terakhir dalam pendakian Gunung Semeru. Nama Arjopodo ini berasal dari kata arca dan podo yang berarti arca yang sama. Konon Arjopodo ini menjaga sebuah gapura gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu yang memiliki ilmu tinggi alam gaib. Arjopodo pertama kali ditemukan oleh Norman Edwin dan Herman Olantang, Mapala Universitas Indonesia tahun 1984. 2 tahun kemudian, Norman kembali ke tempat dua arca dan menuliskannya temuannya di majalah Suara Alam tahun 1986, dan setelah itu Arjopodo tidak diketahui keberadaannya, seolah hilang secara misterius. Namun pada November 2011, ketika tim ekspedisi Cincin Api Kompas melakukan penelusuran untuk membuktikan keberadaan arca yang dianggap hilang lebih dari 1/4 abad itu. Ternyata kedua arca tidak pernah hilang dan tetap di tempatnya. Sepasang arca ini tetap menghadap ke utara, di mana tepat menghadap puncak Mahameru. Menurut penduduk sekitar, jalur pendakian saat itu memang dirubah ke jalur baru seperti sekarang,
untuk melindungi keberadaan arca dari orang-orang tak bertanggung jawab. Selain itu juga terjadi kerusakan jalur karena perubahan kondisi alam, sehingga jalur baru dibuat. Keberadaan arca kembar ini tentu saja berhubungan dengan Gunung Semeru sebagai gunung suci bagi orang Jawa. Arcopodo adalah arca perwujudan dari Dewa Kala dan Anukala yang mempunyai tugas untuk menjaga gerbang Gapura Candi pada Gapura sebelah barat. Sedangkan bagian timur dijaga oleh Dewa Kana, Gapura selatan dijaga oleh Dewa Agasti, dan Gapura utara dijaga oleh Dewa Gauri. Arcopodo diperkirakan peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Menurutnya, kata Arcopodo juga berasal dari kata arca dan pada yang artinya tempat arca. Salah satu arca kemungkinan adalah sosok salah satu dari Pandawa, yaitu Bima, karena badan dan tangannya mirip dengan foto arca Bima. Bima adalah perwujudan tokoh tolak bala, dan dalam hal ini Bima bertugas menghalau bencana dari puncak Gunung Semeru yang aktif. Arcapada bisa diartikan sebagai Adam Hawa dan Kamajaya Kamarati. Dalam kepercayaan Jawa, Kamajaya dan Kamarati memulai kehidupan dari sumber mani, sumber air di bawah Arcapada. Sesuai namanya, sumber mani merupakan awal mula adanya kehidupan atau kehidupan selanjutnya. Sumber mani adalah air suci pertama paling tinggi, kemudian turun menjadi Ranu Kumbolo, Ranu Pani, Ranu Regulo, Watu Kloso, dan terakhir Selo Kambang. Kaki Gunung Semeru semakin dikenal oleh banyak petualang yang mencapai ratusan pendaki tiap minggunya. Sebagai tempat yang suci, sudah sepantasnya pendakian ke Gunung Semeru dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak Taman Nasional. Selain itu, menjaga sikap dan perilaku di gunung ini ataupun gunung yang lain juga harus dilakukan. Cerita tanjakan cinta yang melegenda. Tidak jauh dari Danau Ranu Kumbolo, ada sebuah tanjakan yang sangat populer sekali. Kawasan ini bernama Tanjakan Cinta. Tanjakan ini akan dilalui oleh para pendaki setelah beristirahat di danau tersebut. Meskipun tidak terjal, tanjakannya tergolong sangat panjang sekali. Nah, disinilah ada mitos yang masih cukup kuat diyakini oleh pendaki. Mitos tersebut yaitu, jika pendaki berhasil melewatinya tanpa beristirahat, maka permohonan cintanya akan menjadi kenyataan. Dari mitos dan legenda itulah kenapa tempat ini dinamakan Tanjakan Cinta. Cerita seram di kawasan Kelit. Di Gunung Semeru ada tempat yang syarat dengan cerita seram, yaitu Kelik. Di tempat ini kamu akan melihat ada beberapa batu in memoriam. Batu tersebut menandakan bahwa pernah ada orang yang meninggal di sana. Salah satu batu in memoriam paling populer yaitu milik Suhokwi. Di tempat ini kerap kali terjadi hal yang menyeramkan. Salah satu yang sering terjadi adalah kesurupan yang dialami oleh beberapa pendaki. Katanya para pendaki tersebut dirasuki oleh roh halus. Di atas Semeru terdapat sebuah danau bernama Ranu Kumbolo. Di tempat ini konon sering ada penampakan wanita. Wanita tersebut terlihat memakai kebaya kuning. Menurut legenda masyarakat, konon dia adalah seorang dewi. Datangnya sosok wanita berkebaya kuning ini akan ditandai dengan munculnya asap. Tanda lainnya yaitu muncul ketika bulan purnama. Di balik pesona alam sekitar Ranu Kumbolo yang memesona, terdapat sebongkah batu andesit bertuliskan bahasa Jawa kuno atau Sansekerta, yang oleh masyarakat dinamakan prasasti Ranu Kumbolo.
Namun sebenarnya belum banyak arkeolog dan sejarawan yang tahu tak terkecuali tentang apa dan makna tulisan yang tergores di batu itu, mengingat posisi prasasti Ranukumbolo yang berada jauh di lereng Gunung Semeru dengan medan yang cukup berat. Kondisi prasasti Ranukumbolo dalam keadaan tertutup lumut, sehingga goresan huruf Jawa kuno yang kabarnya berbunyi Ling Devapu Kameswara Tirta Yatra kurang terlihat dengan jelas. Menurut beberapa sumber, kalimat berbahasa Jawa kuno tadi bermakna perjalanan spiritual yang dilakukan Kameswara dalam mencari air suci. Coba kita kupas kata demi kata kalimat Ling Devapu Kameswara Tirta Yatra ini. Menurut sebagian arkeolog, kata Kameswara merujuk pada nama raja kerajaan Kadiri yang bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Ani Wariwirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Sri Kameswara adalah raja ketujuh dari kerajaan Kediri. Hal ini tercantum dalam Prasasti Ceker tahun 1182 Masehi serta Prasasti Kakawin Samaradahana. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 Masehi sampai 1190 Masehi. Sedangkan Tirta Yatra berasal dari dua kata, yakni tirta yang berarti air suci dan yatra bermakna perjalanan spiritual. Jadi tirta yatra berarti perjalanan spiritual mencari air suci. Air suci yang dimaksud adalah air Ranukumbolo secara keseluruhan. Gunung Semeru dipercaya sebagai gunung suci di mana pada puncaknya yang disebut Mahameru itu merupakan tempat bersemayam para dewa. Gunung Semeru kesuciannya disamakan dengan Gunung Himalaya di India. Kala itu Kameswara melakukan pendakian ke Gunung Semeru melalui jalur pendakian kuno dari desa Pasru Jambe, Lumajang, Jatim, dan bukan seperti para pendaki zaman sekarang yang melakukan pendakian melalui posko desa Ranupane. Ternyata benar bahwa daerah Pasru Jambe memang menyimpan banyak serpihan benda-benda kuno seperti menhir, batu tulis, maupun peralatan sehari-hari masyarakat pada zaman kuno. Sang arkeolog juga menemukan beberapa batu tulis yang bercerita tentang perjalanan suci yang dilakukan oleh raja atau rohaniawan dari kerajaan Blambangan, sekarang Banyuwangi, menuju Gunung Semeru. Di salah satu permukaan batu prasasti itu tertulis Rabut Macan Petak. Ini merupakan nama kerajaan Macan Putih yang berada di Banyuwangi saat ini. Kala itu Kabupaten Lumajang sudah berkembang menjadi area tujuan tirta yatra. Tentu saja apa yang dilakukan Kameswara bukan sekedar pendakian biasa, namun perjalanan spiritual mendekatkan diri atau samadhi tapa brata kepada Sang Hyang Widi. Boleh jadi tujuan utama beliau sebenarnya ke puncak Mahameru yang diyakini sebagai tempat bersemayam para dewa, namun singgah sejenak di Ranukumbolo untuk melakukan berbagai ritual tertentu, sekaligus mencari air suci serta menggoreskan jejak perjalanan spiritualnya pada sebongkah batu andesit yang kemudian kita kenal dengan nama prasasti Ranukumbolo itu. Selain Ranukumbolo, bagian lain dari Semeru yakni Arcapada diperkirakan dulunya pernah menjadi tempat singgah Kameswara sebelum melakukan perjalanan suci menuju puncak Mahameru. Itu terlihat dari bukti ditemukannya pepunden berundak dan beberapa arca sebagai sarana memohon keselamatan dari Sang Hyang Widi. Belum begitu jelas apakah prasasti dibuat dengan tangannya sendiri atau orang lain yang menjadi pengikutnya saat beliau melakukan ritual tirta yatra tersebut. Kalimat Ling Devapu Kameswara Tirta Yatra dapat diartikan
bahwa ketika itu Raja Kameswara pernah melakukan kunjungan suci dengan mendaki Gunung Semeru. Kata Devavu menunjukkan kalau Kameswara ketika melakukan ritual Tirta Yatra sudah bukan seorang raja kerajaan Kediri lagi dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri pada Hyang Widi, karena Devavu berarti rohaniawan. Sedangkan gelar raja biasanya menggunakan kata Sri menyimpulkan prasasti Ranukumbolo merupakan tinggalan Raja Kameswara dari kerajaan Kadiri. Menurut Dwi Cahyono, dianggap terlalu dini mengingat jenis huruf Jawa kuno yang tertulis di prasasti Ranukumbolo ada kemiripan dengan prasasti-prasasti lain yang ditemukan di Semeru bagian selatan, mulai Ampel Gading hingga Senduro. Huruf-huruf atau aksara Jawa kuno yang ditemukan di sebelah selatan Gunung Semeru itu dibuat pada masa kejayaan hingga menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit. Perjalanan spiritual di masa kerajaan Majapahit juga seringkali dilakukan para rohaniawan atau raja. Sebagai contoh, Raja Hayam Wuruk melakukan ritual Tirta Yatra di wilayah kekuasaannya. Perjalanan spiritual Raja Hayam Wuruk mencari air suci ke sumber Wendit, sumber awan, dan Telaga Biru yang berada di wilayah Malang telah ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitabnya Negara Kertagama. Suatu bukti bahwa kakek moyang kita pada zaman dahulu bukan hanya seorang pelaut ulung, melainkan juga pendaki yang handal. Apa yang dilakukan Kameswara merupakan bagian dari perjalanan spiritual menuju kesempurnaan diri. Suatu sikap agung yang kemudian diperkuat dengan tinggalan berupa prasasti atau jejak purbakala lainnya, arca, pepunden berunda, menhir, dan sebagainya untuk mengenang misi perjalanan spiritual beliau. Prasasti yang mereka tinggalkan telah menjadi warisan purbakala yang sangat berarti bagi generasi sekarang dan yang akan datang, terutama untuk mengubah keadaan di masa itu. Misteri ikan mas Ranukumbolo. Kisah misteri Gunung Semeru Lumajang selanjutnya, selain sosok Dewi, misteri tentang ikan mas penunggu di danau tersebut juga menjadi kisah misteri yang populer. Bahkan ada larangan bagi pendaki agar tidak memancing dan menangkap ikan mas di Ranukumbolo. Menurut keyakinan masyarakat setempat, ikan mas tersebut merupakan penjelmaan Dewi. Menurut mitos setempat, konon ia merupakan sosok penjaga kawasan tersebut. Meski begitu, hal ini masih sekedar mitos. Faktanya banyak pendaki yang memancing di sana. Rahayu, Rahayu, Rahayu.